Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkista Safia Haya, NPM 200410101888, jurusan Administrasi Publik kelas E, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial menurut ahli Gilin dan Gilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Menurut saya sendiri adalah interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik yang terjadi pada individu maupun kelompok, baik hubungan tersebut bersifat positif maupun negatif. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Menurut Sujono Sukanto, kontak sosial adalah hubungan masing-masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial terdiri dari tiga, yaitu antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, kelompok dengan kelompok. Pada gambar pertama, yaitu hubungan antara individu dengan individu, di mana dokter yang memberikan nasihat pada pasiennya. Yang pada gambar kedua, yaitu hubungan antara individu dengan kelompok, di mana guru yang sedang mengajar pada murid-muridnya di kelas. Yang ketiga adalah hubungan antara kelompok dengan kelompok, di mana suatu organisasi sedang berkumpul dengan organisasi yang lain. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu penyampaian pesan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, ataupun yang lainnya. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, terdapat dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang ketiga, tujuan dan maksudnya jelas. Yang keempat, adanya komunikasi antar pelaku dengan cara kontak sosial. Yang kelima, adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Yang keenam, berpedoman pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku. Yang ketujuh, cenderung menghasilkan penyesuaian diri bagi pihak yang berinteraksi. Faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial ada 4, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Imitasi adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru orang lain dalam wujud sikap, penampilan, tingkah laku, maupun gaya hidup. Contoh, Rina adalah anak SD 2 Sukamaju yang sangat mengagumi penyanyi idolanya, yaitu Rosa. Dia ingin sekali meniru segala penampilannya agar sama dengan idolanya. Tindakan yang dilakukan oleh Rina tersebut juga bagian daripada imitasi. Sugesti. Sugesti adalah cara pemberian pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang itu mau mengikuti pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Contohnya saja, seorang tokoh masyarakat yang berwibawa dan mempunyai pengaruh besar di suatu daerah tengah memberikan pandangan kepada warganya bahwa banjir yang terjadi di daerah tersebut diakibatkan dari kebiasaan masyarakatnya yang suka membuang sampah di sungai. Kemudian, dia menyarankan supaya seluruh warganya tidak membuang sampah di sungai lagi. Ia juga menyarankan agar warganya mau kerja bakti membersihkan sampah yang terlanjur dibuang di sungai. Seluruh warga di daerah itu tanpa berpikir panjang langsung melakukan apa yang dianjurkan oleh tokoh masyarakat tersebut. Identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, ketika seseorang melihat tayangan televisi seperti Barbie, dengan tayangan tersebut seseorang ingin mengubah wajah dan bentuk parasnya serupa dengan Barbie. Tindakan yang dilakukan tersebut adalah bagian dari identifikasi yang berlebihan. Simpati. Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang membuatnya seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Contohnya, membantu memecahkan masalah yang terjadi pada teman ataupun keluarga. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif adalah hubungan positif yang terjadi di masyarakat yang bersifat menyatukan atau memperkuat solidaritas dalam kelompok tersebut.
Proses asosiatif terdiri dari 3, yaitu kooperasi, akomodasi, dan asimilasi. Kooperasi adalah usaha yang dilakukan orang banyak untuk mencapai tujuan bersama. Kooperasi biasanya disamakan dengan kerjasama, contohnya seperti kerja bakti dan membangun rumah bersama. Bentuk-bentuk kooperasi adalah bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima oleh kedua pihak yang tengah bersengketa. Adapun jenis-jenis akomodasi, yaitu yang pertama arbitrasi, yang kedua mediasi, yang ketiga koersi, yang keempat konsiliasi, yang kelima adjudikasi, yang keenam kompromi, dan yang ketujuh stalemate. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama arbitrasi, yaitu penyelesaian konflik dengan cara menunjuk pihak ketiga sebagai pemutus konflik. Mediasi, yaitu penyelesaian masalah melalui jasa perantara yang bersifat netral. Koersi adalah pengendalian konflik dengan cara kekerasan. Konsiliasi adalah pengendalian konflik melalui lembaga tertentu. Adjudikasi adalah pengendalian konflik melalui badan hukum atau pengadilan. Kompromi yaitu persetujuan dengan cara damai dan saling mengurangi tuntutan satu sama lain. Stalemate adalah keadaan yang ditandai dengan adanya kekuatan seimbang antara dua pihak. Asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas budaya asli sehingga membentuk budaya baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi yaitu sikap dan kesediaan menegang, perkawinan campuran, sikap terbuka golongan penguasa, musuh bersama dari luar. Faktor-faktor yang menghambat asimilasi, terisolasinya kebudayaan sesuai golongan tertentu, perasaan takut kepada kekuatan budaya lain, perasaan in-group yang kuat, perbedaan kepentingan, dan pertentangan-pertentangan pribadi. Proses disosiatif yaitu keadaan sosial disharmonis akibat pertentangan-pertentangan yang ada di masyarakat. Proses disosiatif ada 3, yaitu kompetisi, konflik, dan kontravensi. Kompetisi adalah proses sosial yang mengandung perjuangan untuk memperebutkan tujuan tertentu yang sifatnya terbatas dan semata-mata bermanfaat untuk mempertahankan suatu kelestarian hidup. Contoh dari kompetisi adalah seperti lomba lari, lomba tarik tambang, dan lain-lainnya. Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan cara ancaman kekerasan seperti contohnya tawuran antar pelajar atau antar warga. Faktor-faktor terjadinya konflik yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan-perubahan sosial itu terjadi secara tidak langsung. Bentuk konflik yaitu pertentangan pribadi, pertentangan rasial, kelas, politik, dan pertentangan yang bersifat internasional. Kontravensi. Kontravensi adalah usaha untuk merintangi atau menghalangi pihak lain dalam mencapai tujuannya. Cara kontravensi yaitu ada secara kasar dan halus, terbuka dan tersembunyi, resmi dan tidak resmi. Bentuk-bentuk kontravensi yaitu kontravensi umum, kontravensi sederhana, kontravensi intensif, kontravensi taktis. Kontravensi umum contohnya adalah penolakan, keengganan, perlawanan, dan lain-lain. Kontravensi sederhana yaitu menyangkal pernyataan di muka umum, memaki melalui surat-surat atau selebaran. Kontravensi intensif yaitu penghasutan dan penyebaran desas-desus. Kontravensi taktis yaitu mengejutkan lawan dan membingungkan pihak lawan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.